Hai, bersama Yunita Vidya lagi. Saya Ketua Komunitas Disabilitas Provinsi Lampung dan saya sekarang didampingi oleh Al dan bundanya. Saya perkenalkan dulu, Al adalah anak dari disabilitas tuli. Nah, kemudian ini adalah bundanya. Kita akan bicara sedikit banyak tentang bagaimana sih bundanya merawat Al dari awal sampai sekarang. Al pada usia setahun itu sebenarnya sudah terdeteksi, maksudnya dipanggil itu dia nggak nengok. Sebenarnya kita kayaknya sudah ada sesuatu nih gitu kan. Cuman karena lingkungan kondisi di desa, jadi mereka bilang kalau sudah jalan nanti ngomongnya belakangan, kata mereka gitu kan. Itu suatu adat apa ya, pokoknya kalau jalan dulu ngomongnya belakangan gitu kan. Akhirnya saya tahan sampai umur 2,5. Orang tua saya nyuruh saya periksa ke Rumah Sakit Cipto karena udah 2,5 tahun, setiap dipanggil dia nggak nengok, terus bicara juga cuman gitu, aja maksudnya. Akhirnya umur 2,5 itu saya bawa ke Cipto, ternyata hasilnya ya mengejutkan sekali. Ternyata Al tidak bisa bicara. Sebelum ke THT itu dia udah melalui tahap ke dokter saraf. Setelah dari dokter saraf ternyata tidak ada gangguan. Kemudian diajukan ke dokter THT. Ternyata di THT di tes Bera, ternyata Al tidak bisa mendengar. Desibelnya udah sangat berat. Kalau yang normal itu kan desibelnya 20 desibel. Tapi kalau untuk Al, dia mendengar suara petir baru dia dengar. Al itu telinganya 90 desibel kiri, yang kanan 100 desibel. Udah lumayan. Nah, akhirnya kan dokter manggil saya. Gimana Ibu? Anak Ibu sudah terindikasi kalau dia tuli. Gitu. Kedepannya Ibu seperti apa? Saya nggak bisa ngomong, nangis juga saya udah nggak nangis. Pokoknya saya cuma mikir besok anak ini mau saya apain, saya bilang gitu. Karena jalan dia masih panjang, istilah saya bilang. Akhirnya dokter bilang gini, ini posisi Ibu di daerah Lampung, kata dia. Kota Gajah. Kota Gajah lagi, Lampung, lebih jauh Kota lagi. Gajah. Lebih, maksudnya udah kota ya, dibilang kota bukan, dibilang desa juga dia udah tahu udah rame juga istilahnya. Akhirnya dokter bilang gini, sekarang yang perlu Ibu persiapkan jiwa Ibu, mental Ibu. Kalau Ibu mentalnya sudah down, gimana nanti anaknya? Karena anak masih panjang masa depannya. Ini kebenaran juga Ibu tinggal di daerah, katanya gitu. Di daerah itu mungkin, maaf ngomong, maksudnya untuk informasi yang masalah anak-anak disabilitas kan masih kurang. Beda dengan di kota Jakarta, kata dokter gitu. Kadang masalah mental itu justru ininya dari keluarga sendiri, istilahnya gitu. Jadi Ibu harus kuat. Ketika pulang ke Lampung, Ibu harus siapkan kuping Ibu tutup, mata Ibu tutup, Ibu tinggal fokus sama anak Ibu. Habis ini Al mau Ibu apain? Kalau memang Ibu mau anak ini punya masa depan, Ibu harus ngambil langkah. Nanti pulang ke Lampung, Ibu tutup rapat-rapat kuping Ibu. Orang mau kayak apa, mau menghina Ibu, jangan dipeduliin, kata dokter gitu kan. Alhamdulillah saya pakai tekad itu gitu kan. Saya telepon mama saya kan, Al ternyata tunarungu, saya bilang. Terus harus gimana? Beliin ABD. Kan dokter bilang kalau tunarungu otomatis mesti punya alat bantu dengar. Dia tidak bisa ngomong karena dia tidak mendengar. Ketika dia mendengar, otomatis dia akan berbicara, katanya. Ibu pulang, Ibu cari terapi wicara, Ibu cari ABD. Gimana caranya? Cari komunitas.
Saya pulang ke Lampung dengan segala pernak-pernik masalah. Ada yang nerima, ada yang menghujat, banyak, tapi saya tetap fokus. Banyak yang nyalahin juga. Banyak yang nyalahin. Gara-gara ini sih, Iya. gara-gara itu Selalu sih. seperti itu kan. Pasti Karena begitu. gara-gara kamu ini sih, gara-gara ini, gara-gara ini. Cuman saya nggak pernah gubris. Saya pokoknya inget, saya nyiapin mental saya, biar anak saya juga kuat. Nah, akhirnya saya cari Hearing Center, ABD. Di situ juga bermasalah karena pas saya tahu harganya, wow, saya bilang. Bisa kasih tahu nggak nih? Biar kan nggak semua masyarakat tahu loh Iya. harga ABD itu berapa gitu loh. Dan itu bukan perkara kecil loh gitu loh. Hearing Center juga, ini maaf ngomong, akhirnya kadang Hearing Center juga kita kan, saya butuh orang-orang yang mensupport saya dengan hati, bukan karena ada sesuatu. Nah ini juga kita untuk mencari HBD juga, kebanyakan Hearing Center juga ada yang pakai hati, ada yang enggak. Iya, ada yang karena teman-teman saya tuh sebelum punya satu Hearing Center yang pas, mereka tuh udah banyak dibohongin. Jadi ketika datang mereka, oh ini cocok Bu, ini cocok, gini-gini. Itu dengan harga yang nggak murah, puluhan juta. Sedangkan kita istilahnya untuk nyari itu gimana caranya anak bisa maju, orang tua itu harus yang tadinya jalan, harus lari, yang tadinya lari nggak sanggup harus ngesot istilahnya. Mungkin kalau mereka lihat, itu baik-baik aja, padahal di dalam itu nggak baik-baik aja. Kita minjem duit lah buat supaya anak bisa pakai ABD, terus kita terapi wicara biar anak bisa ngomong istilahnya. Itu kan semua butuh materi istilahnya gitu. Dan nggak sedikit, Nggak dan sedikit. nggak murah ya. Mungkin kalau saya istilahnya nggak saya pikirin anak saya, emas saya udah segini. Istilahnya begitu istilahnya. Cuman kita kepengen anak saya tuh biar dilihat orang loh, anak saya nih begitu tapi bisa loh. Mungkin kalau orang normal bisa anak menjadi sukses itu udah biasa. Sepupu saya ngomong gitu, sepupu ayahnya. Kamu nggak usah mikirin omongan orang. Kalau aku, anak aku normal, jadi sukses itu biasa. Tapi awakmu, anakmu istimewa, menjadi sukses itu luar biasa. Makanya nggak usah ngelihat ke belakang. Dari situ saya semangat, saya cari komunitas yang kira-kira sama anak-anaknya sama saya, jadi punya pengalaman yang sama, bisa menginspirasi, bisa memberi semangat. Kemudian saya ketemu Payungi yang memberikan wadah untuk anak-anak kedepannya masalah lapangan pekerjaan yang mau menerima mereka, yaitu tadi. Satu lagi, Bunda Al tahu Persatuan Komunitas Disabilitas ini dari mana nih? Gitu. Saya cari. Saya sampai cari. Kan Oke. memang dari dokter bilang, Ibu nanti sampai Lampung, Ibu cari komunitas. Karena nanti dari situ Ibu bisa punya semangat, bisa punya pengalaman, masih saling sharing, saling memberi semangat lah istilahnya. Karena kan kita sama-sama nasibnya istilahnya sama lah istilahnya gitu. Jadi berbagi pengalaman. Akhirnya saya ke Karang, terus saya ketemu Hearing Center Bima Edria waktu itu. Saya ke sana, terus mereka welcome, mereka terangin masalah ABD begini. Alhamdulillah saya ketemu Hearing Center yang bener-bener pakai hati istilahnya gitu. Nah terus cocok, udah gitu kita ketemu di sana bikin komunitas. Jadi saya ke sana itu baru jadi juga komunitas, baru bikin LMN itu istilahnya, baru jadi juga. bikin, gitu. Bagaimana nih, Ibu merasa nggak nih, ada nggak manfaat dari Persatuan Komunitas Disabilitasnya ini yang Ibu rasakan sekarang? Amat sangat membantu kita karena kan kayak seperti ini sebenarnya orang yang mempunyai anak normal tuh juga nggak paham. Tadinya saya juga nggak paham kalau siapa yang paham nggak ngerti kalau nggak ada yang mau sendiri, ya. dikasih seperti ini, nggak ada yang minta. Semua mintanya anaknya ganteng, pinter, sukses, semua pasti mintanya seperti itu. Tapi ketika kita dikasih anak seperti itu, istilahnya udah anugerah lah buat kita. Ternyata kita tuh diberi kemampuan untuk
membawa anak-anak ini sukses, menjadi mandiri, dilihat sama dunia istilahnya. Kalau mereka juga di lain kelemahan mereka, ada sisi kelebihan yang harus kita tampilkan istilahnya gitu. Dan satu lagi, persatuan komunitas disabilitas ini dari berbagai komunitas disabilitas. Saya selalu memberi semangat kepada teman-teman kalau sendiri itu tidak dilihat orang. Tapi saya membawahi itu ada 11 komunitas disabilitas. Jadi kalau kita bersatu itu sangatlah besar. Iya. Kemudian kita pasti bisa dilihat orang. Kemudian bahkan di Indonesia baru satu-satunya ada persatuan komunitas disabilitas. Komunitas disabilitas banyak, tapi yang mempersatukan itu baru Lampung loh. Kita perlu bangga juga gitu. Nah, kemudian setelah nih masuk dari PKDL, masuk LM. Nah, kita kan sekarang nih masuk ke disabilitas corner Payungi. Nah, harapan Ibu nih untuk disabilitas corner ini apa aja, untuk terutama untuk Al dan teman-teman Al deh gitu. Harapan saya sangat besar sekali dengan Payungi, di corner Payungi ini kan untuk disabilitas. Karena istilahnya orang yang mau terjun mengurusi di komunitas ini, orang-orang yang mempunyai hati. Karena kalau mereka nggak tersentuh, mereka nggak akan mau istilahnya dia paling capek-capek, repot-repot sebentar, habis itu iya, aja, simpati sekilas saja lah. Itu selesai, besok tapi udah. yang mereka yang mau terjun di disabilitas ini, insya Allah surga lah jaminannya. Amin. Karena kita banyak berharap di disabilitas ini, komunitas disabilitas ini, di Payungi Corner ini untuk menjadikan anak-anak kita mandiri, tidak mengandalkan orang lain, karena kami sebagai orang tua tidak bisa mendampingi terus, karena usia itu kita nggak ada yang tahu. Nah, di sini, di wadah ini kita merasa kayaknya nyaman lah istilahnya, nggak sendiri. Terus kita punya harapan, anak saya ada wadah, besok dia lulus sekolah, ada tempat yang mau menerima dia pekerjaan, ada gambar, istilahnya ada gambarannya ya. Untuk dia di luar itu dibully, itu udah ada rasa besok insya Allah nggak ada yang membuli dia. Karena waktu TK, sudah 5 TK saya masukin di Kota Gajah, itu awalnya dia dibully. Kenapa saya bisa sekolah di Metro? Karena dia nggak mau sekolah. Jadi di TK itu udah saya masukin di Kota Gajah, semua TK saya coba. Edukasi, kadang bukan cuman murid, tapi guru-gurunya juga perlu diedukasi. Karena sebenarnya gini, di kampung-kampung itu perlu. Seperti itu sebenarnya tenaga pekerjanya yang harus paham dengan masalah kerjaan dia gitu loh. Sebenarnya kayak ini semua harus inklusi. Ternyata ketika kita masuk, inklusi itu nggak ada gitu loh. Yang bully masih ada. Akhirnya kita yang punya anak istimewa, otomatis karena kita takut anak kita, akhirnya kita kekepin istilahnya. Akhirnya mundur sendiri. Mundur teratur. Akhirnya nggak berkembang. Karena kita takut anak nanti dibully, nanti diiniin, nanti dihina. Kalau udah anak dihina, otomatis orang tuanya sedih kan gitu. Akhirnya kita tuh ya dengan wadah ini amat sangat bersyukur istilahnya. Karena kita merasa nyaman, aman istilahnya. Nggak sendiri. Kita sama-sama, nggak cuman saya doang yang punya anak seperti ini. Ternyata ada lagi loh. Ada lagi loh yang ini istilahnya. Selalu lebih bersyukur kan. Lebih banyak Kemudian bersyukur. kita kan di Payungi ini kan kita nih ada perpustakaan, menjaga perpustakaan, menyusun buku. Saya sih berharap next ke depannya dari Payungi juga bisa kasih sertifikat ke anak-anak yang udah belajar nih, mereka ini next ke depannya kita buat rekomendasi kerja. Rekomendasi kerja. Dia sudah mampu untuk menjaga perpustakaan. Perpustakaan kan banyak di provinsi, kabupaten, sekolah-sekolah. Itu bisa, dan itu harapan termasuk harapan saya gitu loh. Kemudian kita ada pelatihan barista. Siapa tahu anak-anak ini bisa mandiri. Ya kalau orang tuanya mampu, jadi
UMKM sendiri, atau minimal dia bisa kerja di kafe, Iya. ya kan. Kemudian di seni, mereka bisa melukis. Kedepannya ya siapa tahu jadi seniman. Tidak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu. Ini Selama juga baru kita masih punya niat mau berkembang, dan semangat. Dan seperti saya bilang di awal tadi, saya akan selalu semangat dan membantu para ibu-ibu. Tapi saya selalu minta ibu-ibu mesti lebih semangat dari saya, karena ini akan berjalan kalau support dari ibu-ibu juga lebih besar. Itu aja sih. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Pokoknya saya memberi aplaus lah buat mereka-mereka yang memberikan wadah untuk anak-anak kita ini, istilahnya gitu. Tetap semangat buat Miss Yunita. Oh, thank you. Mas Dharma untuk selalu memperhatikan kita, maksudnya jangan Mendampingi. sampai Kami akan mendampingi. jangan sampai bosen ya itulah, maksudnya tetaplah untuk mendampingi kita terus, karena kita butuh. Oke, teman-teman, sekian. Terima kasih. Oke.